Oke, saya buka dulu link ininya ya, link tugasnya di sini. Oh, nggak dibikin bikin folder kan ini ya. Oke, berarti terakhir kita di ini, di body figure ya. Belum masuk ke kolar ya atau kerah ya? Belum, Bu. Oke, ini kok masih dua? Oh ya dua ya, memang ya kemarin saya mintanya ya. Ini saya lagi mengajukan ke Bu Alit. Jadi kalau kelas fashion art ini kan ada angkatan ini kan juga ada mata kuliah CAD kan besok ya. Iya, Bu. Nah, saya itu lagi mau mengajukan ke Bu Alit. Saya mintanya itu saya awalkan kelasnya. Saya ngajukan jam berapa ya ke Bu Alit? Jam 8. Jadi mulai jam 8 sampai jam 1. Jadi langsung kita dua kelas itu fashion art, kemudian lanjut CAD fashion garment. Bisakah? Kalau misalnya Bu Alit menyanggupin? Di hari Kamis, Bu. Iya, Kamis. Kak, ada mata kuliahnya Bu Atiko. Katanya mau disuruh ganti hari sama Pak Agus. Nggak jadi. Saya tuker ke materinya. Oh, saya stop sharing dulu. Oke. Sekarang saya yang share screen. Oke, berarti sekarang materinya masuk ke bukan bagikan. Masuk ke materi berikutnya, yaitu kemarin kita sudah bagian tubuh, kemudian sekarang belum ya draperi ya? Belum. Oh, belum. Ya udah, kita masuk ke draperi. Ini oke, saya kirim apa namanya? Saya kirim bagan dulu untuk draperi. Bagannya tunggu ya, bagan draperi. Ups, tidak ada. Tapi sebetulnya bagan draperi nggak usah bagan sih. Tapi tidak apa-apa. Kita mulai dari yang paling simple dulu. Untuk draperinya yaitu yang ini. Kok nggak ada ini ya? Oh ini nggak usah nih, nggak usah bagan. Oke, nggak usah bagan kalau yang ini. Pemahaman dulu ya, pemahaman. Pemahaman tentang draperi. Jadi setelah kita menguasai body figure, kita harus memahami tentang draperi. Jadi draperi itu garis-garis lekukan kain yang harus dipahamin. Jadi nanti kita bikin latihannya, draperinya, kemudian ada langkahnya. Jadi langkahnya itu tujuannya supaya ada yang ini, ada yang feedback. Jadi langkahnya itu kita ulang. Jadi ibaratnya kita ini cara membuat tangan pikir apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan dan Ibu, apa yang kita keluarkan ya. sunscreen-nya nggak bisa. Oh, share screen-nya nggak jalan. Terus. Oh.
Memang belum saya share screen. Oh, ini berarti berbagi ini. Saya memang belum share screen. Ini masih pemahaman dulu. Nah, tulisannya Pibatik kan ya? Ya, memang belum saya share screen. Jadi, tahapannya itu seperti eh, itu cara melatih apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan kemudian apa yang kita keluarkan di tangan. Kalau itu sudah sinkron, latihannya itu sudah bisa kita pahami, nanti itu bisa sinkron antara mata, pikiran, dan tangan. Jadi kalau udah sinkron gambarnya bisa cepat. Jadi nanti langkahnya akan kita ulang-ulang, ada 1 sampai 5 langkah. Jadi misalnya nih ya, langkah 1, kemudian langkah satu udah selesai, kita ke langkah 2. Nah, mau ke langkah 3 itu nggak boleh langsung ke langkah 3. Harus ke langkah 1 dulu, langkah 2, baru langkah 3. Nanti mau ke langkah 4, ulang lagi dulu, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai seterusnya langkahnya lengkap 5. Biasanya saya bikinnya langkahnya maksimal 5 langkah. Ada beberapa yang kurang dari 5 langkah, gitu ya. Oke, kita buka dulu sketchbooknya. Pilih yang new sketch ya. Pilih yang ukuran screen, kemudian create. Nah, ini kita mau bikin draperi yang paling simpel dulu. Jadi ini kita pakai, oh ya pastikan kita pakainya toolsnya yang fountain pen. Kemudian size-nya kita coba pakai 5 dulu. Terus warnanya merah. Hitam dulu karena kita mau pakai garis bantuan dulu ya. Setelah itu pakai menu edit, draw style, line. Jadi kita mau bikin garis di mana tempat draperi itu nanti kita posisikan. Jadi langsung bikin garis lurus aja. Oke. Nah, kalau sudah opacity-nya dikurangi, tambahkan 1 layer. Kayaknya kita harus kurangi ukuran pennya jadi 3. Kemudian kita ganti pakai warna merah karena ini masih garis bantu dulu ya. Kita pakai yang ini. Jadi garis bantunya itu kita bikin seperti huruf S, atau kalau misalnya bingung tinggal kita kasih titik di tengah ini 1. Kurang besar ya. Sorry, nggak bisa 3 berarti. Coba 4, 4. Pakai 4. Jadi membuat size-nya itu besar atau kecil, itu bisa pakai yang di bawah ini menu shortcut. Terus tools-nya ini, pen-nya itu kita tekan agak lama, jangan dilepas-lepas, kemudian kita geser ke kanan. Nah, itu kan size-nya berubah nih. Kalau ke kanan ke kiri yang kita perbesar atau perkecil itu ukuran penanya. Jadi kita bisa pilih nomor 4. Tapi hati-hati ketika menggerakkan itu jangan sampai atas bawah. Kalau atas bawah itu tulisannya opacity, berarti nanti dia kalau opacity-nya nggak 100, kemarin ada beberapa yang seperti itu, garisnya jadi transparan. Jadi nggak jelas. Jadi ini pastikan opacity 100. Kemudian penanya ukurannya kita tadi pakai 4. Oke, kita bikin garis di tengah dulu. Oke, di sini.
Oh, 4 juga kurang ternyata. Coba 4,5 ya. Oke, 4,5. Kemudian satu di bawah, satu di atas. Masih garis bantu. Kemudian kita bikin lengkungnya. Boleh pakai predictive stroke. Nah, boleh separuh-separuh gini. Jadi langkahnya dari bawah terus ke atas ke tengah, terus ke atas begini. Tinggian deh kayaknya. Yang bawah dulu, oke. Kemudian ke atas. Sudah lanjut, ini langkah pertama ya. Masih langkah pertama. Sudah langkah pertamanya berhasil? Belum, Bu, kecepatan. Oke, saya ulangi. Ini saya share, saya timelapse juga deh. Jadi tentukan dulu titiknya. Oh iya, pastikan itu adalah layer baru setelah garis lurus tempat posisi draperinya. Di layer yang baru, tentukan titiknya di tengah-tengah, kemudian agak bawah, jangan jauh-jauh ya, nanti lengkungnya terlalu lengkung, dan yang sisi atas. Kemudian ini saya zoom in yang bawah dulu, lengkungkan. Nah, kalau susah bisa pakai predictive stroke. Nanti dia lurus sendiri nih. Lengkungnya bisa lembut sendiri. Saya pakai predictive stroke-nya level 4. Kalau sudah yang dari bawah ke tengah, dari tengah ke atas. Kalau enggak pas bisa di undo. Jangan lupa predictive stroke-nya. Oke, ini garis bantunya. Lanjut. Kalau layernya kita aktifkan, maka di tiap-tiap layer itu ada 2 icon. Ada mata, ada kunci. Nah, kalau icon matanya itu kita klik, maka, dan disilang gini maksudnya, jadi apa yang kita gambar di layer itu jadi nggak kelihatan. Jadi tapi gambarnya masih tetap ada, gitu. Oke, ini icon matanya kita silang, kita centang. Kemudian tambah layer baru, kita mulai lagi dari langkah ke-1, kemudian nanti lanjut langkah kedua. Oke, kita mulai lagi langkah ke-1, cari titik tengahnya. Kemudian titik yang bawah, jangan terlalu jauh ya. Dan titik yang atas. Kalau sudah dibuat, dihubungkan yang lengkung bawah dan lengkung atas. Kemudian kita bikin garis bantunya. Masih garis bantu ini langkah kedua ini. Yang bawah ini kita bikin, kita kasih titik. Nah, di sini yang tengahnya juga, yang atasnya juga. Ini tujuannya kita mau bikin lengkungan, tapi lengkungannya jangan yang seperti huruf U banget ya. Jadi dia harus cenderung miring ke kanan. 1, 2. Nah, ini miring ke kanan kan? 3. Oke.
Nah, kalau sudah seperti ini, save to device. Coba yang udah kirim ke WhatsApp evaluasi sebentar karena ini kan garis bantu. Kalau garis bantunya nggak pas itu nanti posisinya jadi nggak bagus. Salah. Kok GCK sih yang simpennya? Sudah kadung. Yuk, siapa yang mau kirim nih? Jangan lama-lama. Karena materi Draperi ini lumayan harus benar-benar dikuasai dan dia macamnya banyak ya. Nanti kalau kelamaan kita sampai di akhir perkuliahan ada beberapa materi yang nggak bisa saya ajarkan nanti. Padahal nanti di akhir-akhir itu yang paling penting seperti mood board dan cara memasukkan warna. Nggak usah sempurna dulu karena nanti kan langkahnya bisa diulangi ya. Jadi nanti bisa disempurnakan di pengulangannya. Yuk, kirim ke WhatsApp yuk. Pakai menu file, share, other, kemudian kirim ke WhatsApp group. Bukan fashion marketing. Fashion art. Jadi enaknya di sketchbook itu kalau kita sudah bikin garis, ternyata garisnya tidak sesuai dengan harapan, nggak usah dihapus. Yang kita lakukan tinggal, ini kita mau ke langkah ketiga kan, harus mulai dari langkah 1 dulu lagi kan. Jadi yang tadi kita sudah hasilkan itu opacity-nya dikurangin dulu. Kemudian tambahkan 1 layer, kita mulai dari langkah 1 dulu bikin garis bantunya. Kalau garis bantunya sudah betul, seperti ini sudah betul, tinggal dijiplak ulang. Kemudian langkah kedua, bikin 3 lengkungan. Nah, ini kurang, yang tengah kan kurang lengkung nih, nggak tahu punya siapa nih. Ini yang udah benar kita jiplak ulang, yang kurang benar kita lengkungkan lagi. Nah, seperti ini. Ini juga udah benar. Jadi begitu cara-caranya ngebenerinya. Kemudian kita masuk langkah ketiga. Jadi langkah ketiga itu ini yang tadi kita jiplak. Langkah sebelumnya matanya ditutup dulu. Terus langkah ketiganya ini opacity-nya kita kurangi biar tidak mengganggu fokus. Tambahkan lagi 1 layer karena ini sudah garis desain. Jadi langkah 1 dan 2 itu tadi garis bantu. Langkah ketiga udah mulai garis desain. Kita tukar warnanya jadi hitam. Kita tadi pakai 4,5 ya. Oke. Nah, langkah ketiga ini kita menghubungkan garis bantu. Jadi garis bantunya dihubungkan. Garis bantu yang lengkung 3 itu kita hubungkan. Oke. Jadi kita lengkungnya dulu ya. Ini kita ikuti lengkungnya dulu. Nah, ini tinggal menuju ke sini. Menuju ke titik ini. Jadi kita bisa mulainya dari titik ini. Ingat ya, tips lagi, garis bantu tidak harus diikuti sama persis. Tapi garis bantu itu fungsinya untuk menuntun jari kita, arahnya harus kemana. Jadi kalau seperti ini, kalau kita paksakan bentuknya akan aneh. Jadi tinggal dilengkungkan begini.
Kemudian yang berikutnya, ini menuju ke, jangan sampai kelihatan putus ya garisnya, menuju ke lengkungan berikutnya. Nah, yang ini menuju ke lengkungan berikutnya. Yang terakhir tinggal ikutin garis bantunya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Ini bisa agak diturunkan kalau tadi susah dari ujung. Nah, baru setelah itu ini lari ke ujung. Sorry. Bisa pakai, jangan lupa pakai predictive stroke ya. Susah kayaknya kalau dari kanan ke kiri, karena bukan kidal. Satu, kemudian selanjutnya ini boleh dipanjangin dulu ke bawahnya. Nah, baru kita hubungkan. Ini juga yang sebelah kanannya boleh dipanjangin dulu garisnya. Kalau susah langsung nih ya ceritanya. Setelah itu baru dihubungkan lengkungannya yang luas ya. Yang terakhir tinggal ikutin garis bantunya. Oke. Yang ingin garisnya dibetulkan, dievaluasi. Selalu keliru. Kirim ke grup. Yuk, siapa nih? Kita menuju langkah. Salah Bu, yang pertama yang saya kirim punya Ibu, yang terakhir itu Bu. Oh gitu. Makanya saya dalam hati begini, ini kok mirip ya? Saya. Yang terakhir barusan saya Kok bisa mirip gitu loh. Oke. Mana ini ya? Oke. Ini Fanny ya. Bagikan. Tunggu. Ke sketchbook. Discard. Tunggu saya paskan tengah dulu ya. Dah, oke. Langkah berikutnya. Ini seperti biasanya opacity-nya bisa kita kurangi lagi. Jadi langkah pertama kita kalau garis lurusnya kan nggak usah digambar ya. Kita tinggal bikin yang garis bantunya dulu. Langkah pertama dulu ini. Oke, langkah pertama. Kemudian langkah kedua. Jadi bikin 3 lengkungan. Ini Fanny yang tengah kurang ke kanan, yang kiri sudah sih. Yang tengah kurang ke kanan. Kurang lengkung ke kanan. Kurang miring ke kanan maksudnya. Yang ketiga terlalu minggir nih. Nah, agak kesiniin dulu. Oke, ini langkah kedua. Langkah ketiga, ini opacity-nya bisa dikurangin. Kemudian tambahkan 1 layer karena ini sudah garis bantu. Tuker warna penanya jadi hitam.
Ingat ya, layer baru karena sudah garis desain. Ini masih langkah ketiga ya. Kemudian ini udah bener sih, sudah oke. Oh, terlalu ini. Udah sih nggak apa-apa, udah keren. Oke, satu. Ini juga nggak usah terlalu dalam, nggak apa-apa. Nah, dua. Udah bagus kok. Tinggal yang tengah tadi aja. Terus ikutin garis bantu yang terakhir. Oke, ini langkah ketiga. Nah, sekarang langkah keempat itu membuat garis draperi yang ke atasnya. Lipatan kain yang bagian atas. Jadi ini kita buat arahnya sejajar ya. Dari kalau usahakan membuat garisnya itu pas di ujung lengkungannya. Jadi kayak seperti ini. Ini boleh ditambahkan satu layer. Tujuannya dengan ditambahkan satu layer itu, jika nanti ada yang harus kita hapus, tidak akan mengganggu desain yang sudah oke. Jadi tambahkan satu layer lagi, kita bikin garis lengkungan ke atas. Dari ujung lengkungan ya, dari kanan ke atas kiri. Kalau garisnya goyang-goyang boleh pakai predictive stroke. Satu, ini harus sejajar nih. Dua, tiga. Nah, kurang lebih sejajar semua kan? Jadi jangan seperti ini. Misal nih, yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Jangan. Harus sejajar. Oke, ini saya ulangin. Bikin garis. Draperinya. Dari ujung ke atas. Agak lengkung dikit ya, yang biar luas, jangan terlalu kaku. Nah, sejajar, usahakan sejajar. Oke, kalau sudah, ini langkah keempat. Agar ini belum saya save nih. Kalau udah dikirim ke grup, siapa yang langkahnya mau saya evaluasi? Jadi saya evaluasinya pakai Devi. Oke, bagikan. Sekarang kita langkah terakhir yaitu langkah kelima, tapi kita mulainya dari langkah pertama. Ini supaya programnya masuk dulu nih. Caranya membuat garis desain biar sinkron antara mata, pikiran, dan tangan. Oh, ini Devi kurang kanan dikit nih ya. Oke. Langkah pertama. Ini saya sekalian evaluasi punya Devi ya. Jadi kalau menu yang kalau di iPad saya kurang paham ya sebelah mana. Kadang-kadang karena beda merek iPad itu dia tampilannya ganti-ganti. Tapi kalau di handphone biasanya dia tetap ada di situ. Jadi di menu shortcut ini yang ada tanda tetesan airnya itu kita bisa tuker warnanya. Jadi kita bisa pilih dua macam warna. Nah, ini jadi hitam atau merah. Oke, kita pakai yang garis merah dulu. Tambahkan layer baru, kita bikin lagi untuk garis bantunya. Oke, garis bantunya ini kalau untuk punyanya Devi nih,
besar ya. Harus ada garis lurusnya dulu. Coba saya cari garis lurusnya Devi nih. Oke, di sini garis lurusnya. Kemudian garis lengkungnya Devi ada di sini. Iya. Udah benar garis lengkungnya. Langkah pertama, bikin garis lengkungnya. Oke. Kemudian bikin lengkungannya. Predictive stroke-nya ini langkah pertama ya. Kalau garisnya kurang luas itu berarti predictive stroke-nya mungkin levelnya kurang tinggi. Gitu. Jadi bisa dinaikkan jadi level 4. Tadi saya coba level 3 itu kayaknya kurang. Oke, kemudian lengkungan pertamanya ini jangan sampai melebihi garis lurus ini Devi ya. Dev ini lengkungnya yang pertama terlalu tinggi, harusnya segini aja. Nah, lengkung keduanya segini bisa boleh. Lengkung ketiganya segini boleh deh. Nah, revisinya punya Dev seperti ini ya. Kemudian ini opacity-nya bisa dikurangin. Ini saya kurangin lagi. Tipiskan lagi. Kemudian tambahkan satu layer karena langkah ketiga ini udah masuk ke garis desain. Tukar warna penanya jadi hitam. Kita hubungkan garis lengkungnya. 1. Nah, 2. Kurang pas. Oke. 3. Yang terakhir ikutin garis bantu. Langkah ketiga. Langkah keempat, ini koreksi untuk Dev juga ini. Terlalu tegak ya. Jadi kalau misalnya bingung, tinggal kita bikin titik dulu. Tambahkan garis ini. Tambahkan layer baru, boleh pakai garis bantu lagi. Jadi garis bantunya itu pakai menu edit, draw style, line. Nah ini kita tarik dulu dari ujung lingkarannya, ujung lengkungannya miring. Oke, jadi miringnya samain. Ini masih garis bantu ya, belum garis desain. Oke. Kemudian opacity-nya kita kurangin, karena ini nggak kita pakai. Kemudian tambahkan satu layer lagi. Nah, baru ini agak lengkung nih. Jangan lupa draw style-nya dimatiin dulu. Nah, baru terus predictive stroke-nya dinyalain. Diaktifkan. Sorry. Tunggu. Oh, levelnya ketinggian. Saya nggak usah deh. 1, 2, 3. Tapi kalau nggak pakai juga goyang deh. Saya pakai 3 aja predictive stroke-nya. 1, 2, 3. Nah, jadi lebih luas kan? Itu koreksi buat Devi ya. Nah, langkah selanjutnya kita bikin ini tahap terakhir, tahap kelima. Kita bikin garis lipatan kain yang dalam. Jadi tambahkan satu layer. Tambahkan satu layer. Terus kita boleh pakai ini
pakai merah deh. Kita boleh pakai garis bantu ini line kayak tadi. Arahnya itu sejajar. Sorry, di layer ini. Sejajar dengan lipatan kain yang atas, tapi kena lengkungan yang bawah. Harus tepat di atas lengkungan yang bawah. Ini masih garis bantu ya. Nah, garis bantu. Nah, kurang lebih sejajar. Kalau udah, garis bantunya opacity-nya dikurangi, tambahkan satu layer lagi, atau boleh kita pakai di layernya garis desain, yang lipatan kain atas. Tuker pennya jadi warna hitam, kita tinggal tarik garis lurus nih. Maaf. Ini disilang dulu. Oke. Nah, di bagian bawah. Makanya ini lipatan kain bagian bawah. Nah, ini garis desainnya. Jadi yang punyanya Dev tadi kurang miring ya. Ini kan kelihatan kan yang transparan. Oke. Oke, ini garis bantunya. Oke, saya simpan dulu. Yuk, siapa yang mau dievaluasi garis desainnya? Pokoknya yang pertama kirim, saya bantu evaluasi. Nggak usah nunggu sempurna ya. Kan nanti bisa latihan lagi. Other. Discard. Oke. Jatuh. Ini ya, oke. Kita revisi. Jadi garis ini masih bisa kita revisi. Caranya ngerevisi tinggal opacity-nya dikurangin. Oke, saya mulai dari langkah pertama dulu. Garis lurusnya oke. Ini kita bikin garis lengkungnya. Oke, udah betul. Lengkung kecilnya juga sudah oke sebetulnya. Kemudian ini opacity-nya dikurangin. Tambahkan satu layer. Menghubungkan garis desain. Garis desainnya sudah oke sih sebetulnya. Nggak ada masalah ini. Sudah sip. Oke, yang terakhir tinggal ikutin garis bantunya. Nah, tinggal garis ininya. Kalau garis lengkung, garis lipatan kain yang dalam sudah nggak apa-apa. Tinggal yang luarnya ikutin aja garis bantu untuk lipatan kain dalam. Jadi tinggal dilengkungkan ke sini. Punyanya salsa ya. Nah, tinggal ke situ lengkungnya. Oke. Sorry. Oke. Nah, sudah cantik kan? Oke, ini draperi yang pertama. Sekarang kita masuk ke draperi yang kedua ya. Sorry, saya save dulu.
aja. Oke, garis draperi yang kedua. Kita bikin garis bantunya sekarang 3. Saya mulai dari file baru aja. Galeri. Discard. File new yang screen, ukuran screen. New sketch. Oke, ini kita bikin draperi yang sendiri tapi dia bertingkat. Dari atas ke bawah. Jadi garis bantunya ada 3. Kita pakai draw style. Bikin hitam aja nggak apa-apa. Kemudian pakai line ya. Draw style, line. Kemudian kita bikin garis sejajar. Oke, 3 garis sejajarnya. 2 yang sejajar ya. 3. Kalau sudah opacity-nya dikurangin, kita mulai langkah pertama yaitu garis bantu pakai warna merah. Jadi ini kita bikin seperti huruf S ya, lengkungnya itu. Jadi kita kasih tanda titiknya itu 3 miring dari kiri ke kanan. Ini kan masih garis bantu nih. 1, kelihatan ya. 2, 3. Jadi miring titiknya. Tujuannya supaya kita bisa bikin garis bantu yang begini. Nah. Oke, saya ulangi lagi. Bikin titiknya 3, 1, 2, 3. Lurus dulu. Kurang nih ya. 1, 2, 3. Nah. Atau boleh separuh-separuh nih. Lengkung dulu ke sini. Baru lengkung ke sini. Nah. Kalau nggak bisa lurus loh ya. Lurus dulu ke sini. Nggak boleh. Lengkung dulu ke atas. Terus ke bawah. Ulangi. Lengkung ke atas. Terus ke bawah. Kemudian. Belum saya. Oke. Saya tulis dulu. Lengkung yang atas dulu. Lengkung yang kanan. Terus lengkung yang kiri. Nah, setelah ini kita bikin 2 garis lengkung di tengah-tengah ini. Boleh kasih tanda 1, jaraknya jangan terlalu jauh. Kemudian kita bikin lengkungan garis bantu. Tapi lengkungannya itu kalau model kayak gini tuh dia lengkungannya harus mendatar. Usahakan mendatar. Kurang lebih ya, nggak usah mendatar-mendatar banget, nggak apa-apa. 1, 2. Oke. Ini masih garis bantu pertama. Siapa yang mau saya evaluasi? Tidak usah menunggu sempurna. Oke, saya pakai punyanya Sayang ini. Aduh, bagikan.
Ini punya saya nih Mas Ian. Enggak ya? Saya yang ini punya siapa? Oh iya, punya sendiri. Oke, saya punya sayang. Ini ke wood, sorry, sketchbook. Opacity-nya saya kurangin dulu. Bukan. Ini masih punya saya ini. Bagikan. Disket aja. Oke. Ini udah nggak ada yang perlu direvisi kok. Bisa. Sayang udah oke. Lanjut deh. Langkah ke dua. Sorry. Langkah ke berapa kita? Langkah ketiga. Garis bantu tapi ini kita ulangi lagi langkahnya. Tambahkan satu layer. Oke. Jadi kita langkah pertama dulu bikin garis bantunya yang seperti huruf S. Kemudian langkah kedua bikin lengkungnya. Langkah ketiga opacity-nya dikurangin, tambahkan satu layer. Kita ganti pakai warna hitam. Menghubungkan garis bantu. Ya, jadi pakai layer yang baru karena sudah mulai garis desain. Jadi ini kita lengkungkan dulu. Nah, ini juga. Terus ini kita hubungkan lengkungnya. Yang terakhir ke sini. Atau ikutin garis bantu juga nggak apa-apa. Tapi kurang luas. Nah, yang ini menuju ke titik awal sini. Oke. Saya ulangin. Ini boleh dipanjang-panjangin ya. Nah, panjang-panjangin dulu langkahnya. Kalau udah yang panjang ini kita hubungkan dengan lengkungan. Yang paling bawah langsung menuju ke lengkungnya menuju ke garis bantu. Yang paling atas ke ujung sini. Oke. Saya share dulu. Yuk, yang mau garisnya saya evaluasi. Yang pertama kali posting, garisnya saya evaluasi. Harus pakai warna hitam. Agak dipanjangin. Ini juga. Terus dihubungkan lengkungnya. Nah, yang ini menuju ke garis yang mendatar. Yang paling bawah sedikit nih. Handphonenya posisinya boleh ya dimiring-miringkan. Jadi kayak kita ngegambar di kertas itu. Supaya posisinya enak buat tangan kita. Nah, lurus. Jadi nggak usah lengkung begini, nggak usah. Lurus aja. Yang ini menuju ke titik ini. Yang atas menuju ke titik sini. Nah, oke. Ini evaluasi garis lengkungnya Sabrina. Sekarang langkah keempat, bikin draperi lipatan kain atas. Yang atas dulu. Boleh tambahkan satu layer. Kita pakai merah boleh, biar tahu kalau ini garis bantu. Kemudian pilih draw style. Pilih yang lain ya. Ini miring ya, nggak boleh tegak. Miring dari ujung lengkungan ke arah kiri. Ini yang agak samaan, berarti kurang miring lagi.
Miringnya kurang lebih sejajar ya. Oke. Kalau sudah opacity-nya dikurangin, nah ini kita tinggal ngikutin aja nih, tambah ngegambarnya boleh di garis desain, jangan lupa dirubah ke warna hitam. Ini tinggal dibuat lengkungnya aja. Sorry. Garisnya belum saya hapus, tukar sama predictive stroke. Jadi saya ngegambarnya eh, posisi kemiringan HP-nya saya rubah-rubah. Saya gak seenaknya, nanti enaknya tangannya kita seperti apa. Nah, jangan sampai kena lengkungannya. Oke, ini lipatan kain atas. Oke, kalau sudah, langkah yang terakhir lipatan kain bawah atau yang dalam. Punya siapa yang mau saya evaluasi nih? Langkah kelima, share. Mau ke langkah kelima nih. Dikasih nama ya. Jadi biar saya tahu namanya siapa. Biar nggak dipanggil sayang lagi. Nggak apa-apa sih. Yuk, siapa nih yang garisnya mau dievaluasi? Yang langkah terakhir, kita tambahkan satu layer. Boleh pakai warna merah karena mau bikin garis bantu dulu. Kemudian pakai draw style, line. Nah, kita bikin garisnya sejajar dengan lipatan kain yang atas. Kurang lebih sejajar. Ini sejajar dengan yang ini ya. Oke. Kalau udah opacity-nya dikurangin, kita pindah ke layer garis desain. Jangan lupa ganti warna hitam. Tinggal kita bikin lipatan kain dalamnya. Oke, ini draper yang kedua. Oke, kalau sudah, save to device. Kalau sudah nanti langsung dibuka itu ya. Dibuka body figurnya masing-masing yang homeworknya kemarin bikin. Kita buka file baru. Jadi tadi itu adalah cara draperinya. Kemudian sekarang bagaimana menempatkan draperi ini pada body figure. Untuk desain dress simple dress. Itu ya, oke. Saya tutup aja sketchbooknya. Tambahkan satu layer.
Kita open aja langsung pakai new image ya. Pakai new image. Saya simpen di apa kemarin? Maret kalau nggak salah. Nah ini garis desain. Oh, nggak ada. Masa di Februari? Ebook basic. Ini sih. Tunggu. Ada di yang mana ya enaknya? Fashion art. Oke, yang ini aja. Unita. Yang tangannya ke sini adakah? Oh, yang ini. Oke, saya pakai yang ini ya. Terserah, bebas hasil ininya masing-masing. Oke, jadi kita mau menerapkan garis draper yang pertama tadi. Ini opacity-nya bisa kita kurangin supaya tidak mengganggu fokus. Bukan import image, timelapse. Oke. Tambahkan satu layer, kita pakai warna merah. Kemudian pakai edit, draw style, line. Nah, ini tergantung posisi garis lurusnya itu adalah posisi nanti kita mau bikin dressnya mau sepanjang apa. Jadi saya mau bikinnya selutut. Jadi ya saya bikin garis lurusnya di lutut ini. Oke. Kemudian lengkungannya itu kita terapkan itu dengan kita mau dressnya itu selebar apa. Kalau lebar banget berarti lengkungnya titiknya di luar ini. Ini tengah ya. Ini titik tengah lengkungnya. Ini titik atas, ini titik bawah. Di luarnya garis, di luarnya body figure kaki kalau mau lebar banget. Kalau nggak mau lebar banget, lebarnya biasa titiknya di kakinya. Lengkung atas, lengkung bawah. Jadi tinggal dilengkungkan. Oke. Kemudian langkah kedua. Ini masih drapery yang pertama ya. Langkah keduanya, bikin 3 lengkungan. Miring, condong ke arah kanan. Lengkung 1, lengkung 2, lengkung 3. Oke, condong ke arah kanan. Oke, sampai di tahap ini siapa yang mau dievaluasi? Save to device. Jadi ini masih langkah kedua, kemudian langkah ketiga menghubungkan garis desain. Nah, kalau gini berarti tinggal diikutin aja. Kemudian membuat garis draperi lipatan kain luar. Nah, kalau untuk garis draperi lipatan kain luar ini, kita bisa bikin garis bantu sesuai body figurnya. Pakai draw style yang lain ya. Jadi kalau lipatan yang tengah
arahnya dari tengah pinggang ini. Oke. Kalau untuk lipatan yang pinggir kiri, arahnya dari kupnat yang kiri ke ujung lipatan kain. Yang kanan berarti dari arah kupnat yang kanan. Kemudian yang tepi sendiri dari arah panggul. Nah, garis bantunya seperti itu. Kalau garis bantunya sudah ada, lainnya dimatikan, kemudian opacity-nya dikurangin. Kita tinggal bikin lengkungannya nih. Satu, dua, ke ujung ini ya, ujung lingkarannya ya, sama yang ini. Nah, sama yang ini dari panggul. Oke, setelah itu bikin lipatan kain dalamnya sejajar dengan lipatan yang luarnya. Kalau yang untuk tepi kiri sendiri tinggal dibuat lengkung seperti ini, biar lebih luwes. Ini juga. Salah. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita ikutin garis kerung leher, ikutin body figurnya aja. Oke. Biasanya kalau pas yang di lipatan pinggang ada lekuk-lekuknya sedikit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kelasnya saya akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini saya tutup dulu. Kalau nggak ada, berarti tugasnya ini ada beberapa garis draperi, itu dilatih ya. Kalau bisa dilatih semuanya. Kalau enggak, pilih 3 garis draperi baru yang ada di sini. Ini ada ini tadi satu udah kita pelajari. Kemudian yang kedua juga udah kita pelajari. Belum, ini 2 belum. Ini tadi kita yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga. Banyak banget garis draperi yang bisa dipelajari. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Caranya nanti kalau misalnya ketika bikin latihannya bingung, bisa WhatsApp untuk konsultasi. Kalau gitu kelasnya sampai di sini.